Krisis moneter tahun 98 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin. Lalu kemudian dalam perjalanannya, data penerima menjadi persoalan, belum lagi kualitas beras yang tidak terjaga. Krisis moneter tahun 98 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya, program ini disebut Program Operasi Pasar Khusus atau OPK. Kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002. Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat sosial safety net, melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Penentuan kriteria penerima manfaat Raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah desa, kelurahan sebagai kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi rumah tangga miskin. Namun sayangnya, data tersebut masih bersumber dari pusat, sehingga penerima dan pemerintah daerah hanya bisa menyesuaikan dengan pagu yang disiapkan. Berdasarkan data Bulog, sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat Raskin masih menggunakan data dari BKKBN. Belum seluruh kakak miskin dapat dijangkau oleh Raskin. Hal inilah yang menjadikan Raskin sering dianggap tidak tepat sasaran karena rumah tangga sasaran berbagi dengan kakak miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran. Kemudian mulai tahun 2007 digunakan data rumah tangga miskin RTM BPS sebagai data dasar dalam pelaksanaan Raskin. Data dari BPS ini kemudian diberlakukan sejak tahun 2008, kala itu tercatat rumah tangga sasaran terbesar yang juga berlaku untuk semua program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Data RTS yang dinamis menjadi satu kendala tersendiri di lapangan. Masih ada RTM di luar RTS yang belum dapat menerima Raskin karena tidak tercatat sebagai rumah tangga sasaran di BPS. Ketidaktepatan harga, juga buruknya kualitas beras masih sering menjadi kendala. Baru-baru ini Kementerian Sosial RI bahkan mengakui ada sekitar 400 ton beras Raskin tidak layak konsumsi yang beredar di lapangan. Sampai akhirnya pihak Kementerian Sosial melemparkan wacana sedang menggodok sistem pembagian Raskin yang baru. Setelah dalam 17 tahun perjalanannya, program Raskin tidak juga mendekati sempurna. Kita tunggu saja, semoga program ini kembali pada cita-cita awalnya. Tim GoTV memberitakan.